Kami susun dari nasibmu dengan hati yang bersih, wajah manusia. Ambil kapak berdirimu, tanam ketela di tanah dulu. Kedatangan ibu kami terima, dipersilakan makan. Ikulah sirih nan sekapur, pinang nan selayang, rokok nan sebatang. Tanda penghormatan tertinggi rakyat Jambi kepada ibu sepulang. Ibu Haja Yusriana Hasan Basri selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Sultan Toha Saifuddin Jambi selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan IAIN Sultan Toha Saifuddin Jambi beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan IAIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Yang terhormat
ibu-ibu, Ketua Dharma Wanita Persatuan SKPD di lingkungan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi beserta rombongan. Yang kami hormati para wakil rektor, dekan fakultas, Bapak Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Bagian, dosen dan karyawan di lingkungan IAIN Sultan Toha Jambi. Acara silaturahmi dan dialog Dharma Wanita Persatuan dan keluarga besar IAIN Sultan Toha Jambi bersama Ibu Haja Yusniana Hasan Basri, Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, Senin 2 Juni 2014 diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Sultan Toha Jambi selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan IAIN Sultan Toha Jambi. Yang terhormat Ibu Hajah Yusniana Hasan Basri selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan SKPD di lingkungan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Khususnya yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan IAIN Sultan Toha Jambi. Terhormat Ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan IAIN Sultan Toha Jambi. Persatuan dan keluarga besar IAIN Sultan Toha Jambi bersama Ibu Penasehat Dharma Wanita Provinsi Jambi dengan tema peningkatan kesetaraan gender dalam keluarga muslimah menuju Jambi Emas. Selanjutnya, selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam kebenaran dan berilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya melaporkan bahwa diselenggaranya acara ini dalam rangka menjalin silaturahmi Dharma Wanita Persatuan di IAIN Sultan Toha Jambi
dengan Ibu Penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi dan para Ketua Dharma Wanita Persatuan SKPD lingkungan Dharma Wanita Provinsi Jambi, serta para undangan semua yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kami banggakan, Ibu Haja Rusmiana Hasan Basri, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Yang terhormat Rektor Yayan Sultan Toha Saifuddin Jambi, yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan SKPD di lingkungan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Terima kasih kami atas perkenan Ibu untuk meluangkan waktu dan menyampaikan segala kesibukannya demi memenuhi undangan kami Dharma Wanita Persatuan YAN Sultan Jambi dalam acara yang dilaksanakan YAN Kampus Biru. Semoga Ibu dilimpahi berkah, kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua kegiatan dan tugas Ibu dalam mendampingi Gubernur dalam membangun Jambi ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Semoga berharap kiranya Ibu berkenan memberikan bimbingan, arahan ataupun petunjuk sebagai pencerahan bagi kami, khususnya Ibu Dharma Wanita Persatuan YAN Sultan Toha Jambi, tentang berbagai hal yang berhubungan dengan upaya-upaya pembangunan sumber daya manusia Jambi, utamanya untuk kaum hawa di Jambi dan masyarakat Jambi pada umumnya. Baik yang sudah, yang sedang, ataupun yang akan dilaksanakan. Demikian saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya kami menyampaikan maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat hal-hal yang kurang ataupun semestinya kurang nyaman dalam penyebutan kami ini, karena semua itu bukanlah atas kehendak kami dan keinginan kami, melainkan karena keterbatasan kami semata. Toga sudah berayu cincin anak negeri. Doa kami seluruh Dharma Wanita YAN Sultan Toha Saifuddin Jambi, semoga Ibu sukses memimpin Dharma Wanita di Jambi. Terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ibu Hajah Rusmiana Hasan Basri selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan SKPD di lingkungan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Yang terhormat para wakil rektor, dekan fakultas dan Fakultas Sarjana, kepala biro olahraga, ketua lembaga, kepala pusat, kepala bagian dan tersukat, dosen serta karyawan di lingkungan YAN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan YAN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Yang kami banggakan, Presiden Dewan Mahasiswa beserta seluruh mahasiswa mahasiswi YAN Sultan Toha Saifuddin Jambi, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir berkumpul dalam acara
silaturahmi Dewa Dharma Wanita Pusat Persatuan dan keluarga besar Yayasan Sultan Rasyidin Jambi bersama Ibu Penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, Ibu Hajah Yusdiana Hasan Basri, dengan tema peningkatan kesetaraan gender dalam keluarga muslimah menuju Jambi yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Yayasan Sultan Rasyidin. Selanjutnya selawat serta salam marilah kita mohon semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendakwahkan sejak dari keutusan beliau tentang kesadaran umat manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama antara wanita dan pria. Hadirin yang berbahagia, memang kita sadari bahwa persoalan gender bukanlah persoalan baru dalam kajian-kajian sosial. Banyak para sarjana, banyak para ilmuwan, khususnya muslim, yang telah membahas tentang kesetaraan gender, terutama dalam ajaran Islam. Memang bermacam-macam asumsi atau pandangan tentang persoalan gender. Ada yang melihat hanya dari sisi perbedaan jenis kelamin. Namun itu ada benarnya apabila kita pahami bahwa memang perbedaan antara pria wanita itu lebih hanya pada perbedaan jenis kelamin. Karena dari sisi kemampuan alam, dari sisi kemampuan berpikir, dari sisi kemampuan berkarya, dari sisi beramal, berzikir, puasa dan semuanya adalah tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang ada 9 standar yang digunakan oleh Allah Taala, umpamanya di dalam surah Al-Ahzab ayat 35 itu. Al-Ahzab menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran. Kalau antara wanita pria sama-sama muslim, maka itu di sisi Allah Ta'ala adalah sama. Sama mukminnya, sama imannya, sama kunutnya, punya sama-sama tunduk kepada Tuhan. Sama-sama benar, sama-sama sabar, sama-sama khusyuk, sama bersedekah, sama puasa, sama menjaga kehormatan dan berzikir kepada Allah. Maka untuk semua itu baik laki-laki dan perempuan Allah sediakan maghfirah wa ajran 'azimah. Bukan yang hanya shaimin yang diberi maghfirah, tapi sabar. Bukan hanya shadiqin dan shadiqat disediakan dan tapi shadiqat juga disediakan. Tidak ada beda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ajaran Islam dalam hal kedekatan kita atau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa juga kita setuju untuk mengatakan bahwa perbedaan antara wanita dan pria itu hanya pada masalah jenis kelamin saja. Karena dari banyak sisi dan kecenderungan hasil dari pendidikan sekarang, ternyata anak-anak kita yang wanita lebih tinggi, lebih bagus prestasinya dibanding dengan anak-anak pria. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Yusdiana Hasan Basri, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN selaku Pembina Dharma Wanita Persatuan IAIN Sultan Tara Saifuddin Jambi, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta pengurus,
dan yang saya hormati Bapak para Wakil Rektor, Bapak Dekan, karyawan dan karyawati IAIN Sutata Saifuddin Jambi. Dengan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan izin dan ridhonya pada hari ini terdapat berkumpul bersama-sama dalam rangka sebuah acara pertemuan silaturahim dengan para anggota dan wanita persatuan IAIN dan para anak-anak mahasiswa sebagai generasi penerus Jambi ke depan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Rektor yang kami hormati, pada kesempatan ini kami diundang langsung ke sini untuk mengadakan semacam pertemuan. Itu adalah merupakan sebuah tugas bagi saya sebagai istri gubernur selaku penasihat dan wanita Persatuan Provinsi Jambi. Tentunya kami telah bertemu dengan seluruh organisasi wanita dan dharma wanita khususnya di Provinsi Jambi, juga hadir di sini bahwa dharma wanita ini Provinsi Jambi adalah istri seluruh SKPD di Provinsi Jambi. Anis Hafiz selaku istri asisten 2 kantor gubernur Provinsi Jambi, Ibu Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, dan Ibu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Ibu Kepala Dinas Dispeda Provinsi Jambi, dan Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu Rektor Unjar Jambi, dan istri Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Ibu Kepala Dinas, saya itulah tua dan nampak, Dinas Provinsi Jambi, serta yang di belakang ada istri SKPD, Ibu sampaikan oleh Bapak Rektor, karena keberhasilan seseorang, Bapak, seorang pejabat, ada seorang perempuan di belakangnya. Tetapi saat ini, Bapak Rektor yang sedang menghormati, kita tidaklah demikian, tapi yang jelas itu silahkan saja untuk menilai seseorang. Tapi yang jelas dan pasti, saya mendampingi Bapak Hasan Basri Agus semenjak Bapak Hasan Basri Agus menjadi staf di pemerintahan kantor gubernur, menjadi sekbelcam. Waktu itu Pak, dia golongan 1 diangkat jadi PNS di Dinas Kesehatan, golongan 1A, dan saya istrinya golongan 2A, Nasda dan penasihat organisasi wanita Provinsi Jambi, tentunya Dharma Wanita yang saat ini berada di IAIN Sutata Saifuddin Jambi. Yang jelas para ibu khususnya apa yang disampaikan Bapak Rektor sebagai istri pendamping suami harus ngerti dan tahu. Kadang-kadang Pak begini Pak usah sampaikan. Ada di antara, mungkin di IAIN tidak ada, mungkin di daerah lain atau daerah luar provinsi lain mungkin. Terkadang ada nakalnya Bapak-bapak. Ketika undangan diberikan untuk hadir ibunya ke sebuah acara ataupun arisan, disimpan di laci. Itu sudah terbukti dan saya buktikan sendiri ketika saya berada di daerah. Nah, sehingga untuk mengembangkan diri para ibu-ibu itu susah Pak. Kadang dia merasakan yang mungkin sering kita mendengarkan ceramah dari Ustaz yang katanya menyesal seumur hidup, ada menyesal yang 5 tahun, ada menyesal seumur hidup, ada menyesal 1 tahun sekali. Salah satu menyesal seumur hidup itu seperti itu. Ini mau diceraikan ini susah, anak banyak. Kalau misal diajak ke depan, malu istrinya buruk, malu bahwa istrinya tidak bisa bergaul. Itu salah satu Pak. Saya mendengar ustaz ya, para penceramah, saya tidak tahu itu. Kalau yang katanya menyesal 1 tahun mungkin tidak ikut, misalnya bersabar, orang dapat banyak tidak ikut, itu setahun. Kalau yang 5 tahun menyesal pemilihan bupati, wali kota dan pemilihan gubernur. Nah, coba pilih kemarin itu. Ada di antara tidak terpilih Pak HBA kemarin, coba pilih Pak HBA kemarin. Kenapa aku milih yang lain? Nah, itu penyesalan cuma 5 tahun. Dan penyesalan seumur hidup yang saya sampaikan tadi Pak. Tentunya saya mengharapkan kepada para bapak-bapak yang kami hormati, tentunya apa yang disampaikan Pak Rektor
keberhasilan seorang para pejabat, pemimpin, ada ibu di belakang. Tolong ibu ini diajak sehingga bisa mengembangkan diri, bergaul dengan wawasan. Nanti suami, baik suka maupun duka. Jangan misalnya bapak sebagai rektor, nanti dampingin ada rektor, ada lagi mas. Istri pendidik anak, istri penerus keturunan, istri sebagai warga masyarakat yang baik, dan istri satu lagi pencari nafkah tambahan. Itu 5 pelajaran. Nah, kalau saja ibu-ibu dan wanita, saya mau maaf, saya tidak baca ini, saya langsung saja. Tentunya sebagai anggota dan wanita, Kalau hari ini saya bertemu dengan seluruh anggota dan wanita. Kalau di Provinsi Jambi mungkin perwakilan dari berbagai dinas, cuma 2 orang atau 3 orang sehingga berkumpul menjadi 200 orang. Dan hari ini saya bertemu dengan seluruh anggota dan wanita. Ya, ini yang jelas dengan lagu Mas Dharma Wanita saja kita harus hafal. Sambil nyuci, sambil ini harus hafal. Itu kesemuanya itu untuk kita Dharma Wanita. Yang kedua, kita ngerti dengan berapa bidang yang ada di Dharma Wanita. Adanya bidang pendidikan, adanya bidang ekonomi, adanya bidang apalagi satu lagi sosial dan lain-lain. Nah, kalaulah kita sudah tahu itu semua, saya yakin dan percaya dengan sebuah kegiatan, dengan program yang ada kita laksanakan secara baik, secara teratur dan secara rutin. Mungkin kegiatan mengadakan semacam arisan. Ketika kita mengadakan ada hari besar Islam, adanya kegiatan Dharma Wanita, apa saja yang bisa diciptakan. Nah, saya yakin itu semua bahwa dengan kebersamaan dan kekeluargaan itu akan tercapai. Ibu-ibu sekalian khususnya dan Bapak Rektor yang kami hormati, para Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak karyawan, Bapak Wakil Rektor, bukan saya mohon maaf berdiri di sini dan anak-anak mahasiswa. Silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mau disarankan dan memberi pendapat kepada saya, dan saya tampung, tapi dengan catatan jangan menanyakan tentang hadis dan kalau menanyakan hadis dan segala macam Pak Mutar harus dicatat, nanti saya sampaikan dengan bahasan pasti halus. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak bisa sampaikan, mungkin lebih enak nanti kita dialog saja. Untuk pertanyaan dan segala macam kita coba untuk menjawab dan saran pendapat. Saya yakin ke depan para mahasiswa merupakan generasi penerus berpikir lebih cerdas ke depan dan bisa memilih dan memilah, dan bahwa para anak-anak sekalian, kemarin ada juga yang komplain dengan saya dengan program Bapak Gubernur. Bapak Gubernur punya program Sami Sake, 1 wilayah 1 kecamatan, diantaranya ada bedah rumah, berobat gratis dan pendidikan. Ada yang komplain kepada saya waktu itu mengatakan, Bu Gubernur, saya berapa kali mengajukan proposal pendidikan, kok saya tidak dibantu. Anak-anak sekalian yang saya cintai, di mana pendidikan saya katakan juga kepada mahasiswa Mbani Ujar, Ananda harus belajar. Sehingga ketika adanya ujian nilainya harus tinggi. Dan nilai itu nanti diseleksi kembali dengan dinas yang bersangkutan. Kalaupun itu nilainya lebih bagus, tanpa terkecuali siapapun orangnya, siapapun anaknya, dan siapapun daerahnya, itu akan mendapatkan. Bapak Gubernur tentunya sangat peduli dengan pendidikan ini, dan jelas para anak-anak sekalian sudah memberikan asrama di Kairo, di Turki. Pak Mutar tahu, yakin bahwa untuk pendidikan ke depan kita mempunyai sumber daya alam yang sangat luas, yang sangat kaya, tapi tidak adanya sumber daya manusia. Dan untuk itu diharapkan ke depan SDM inilah akan mengelola Jambi ke depan sebagai pemimpin Jambi ke depan. Dan saya katakan anak-anak sekalian harus berpikir dengan cerdas bahwa memilih seorang pimpinan, kita akan memilih seorang pimpinan, bukan memilih seorang penguasa.
Jadi untuk itu anak-anak harus segera saya sampaikan juga pada kesempatan ini harus bisa memilih dan memilah. Ketika kita memilih seorang penguasa, satu kali cuma kita bisa ketemu. Tapi ketika kita memilih seorang pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya, kita akan ketemu ketika kita di dalam kesulitan dan kebutuhan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Rektor yang kami hormati, di mana kami dengan kegiatan Dharma Wanita dan Binaka kami ke pelosok daerah Provinsi Jambi, banyak sekali kami temui Bapak bahwa di mana dengan program Sami Sakit 1 Miliar 1 Kecamatan adanya bedah rumah. Nah di sini ada yang tidak terjadi. Kami mengajak para pemerintah setempat khususnya mungkin di daerah, di kabupaten kota, kami ajak untuk turun bersama-sama melihat langsung adanya kabar dari masyarakat setempat. Ada yang sakit sudah sampai berpuluh tahun di rumah. Adanya rumah yang tidak layak huni. Ini sangat menjadikan. Banyak yang saya dapati. Dan kemarin saya ke seberang kota Jambi, ada kabar dari lurah ada yang sakit, itu lebih kurang orang 5. Dan seberang sini ada 1. Kami datang ke seberang di Kampung Jelmu, di Tuliaman di Tanjung Johor. Ada salah satunya masyarakat rumahnya sudah dibedah, tapi anaknya sakit umur 21 tahun dengan tumor ganas. Ketika dia berobat rumah sakit tapi tidak bisa diobati, dia harus dirujuk ke Palembang. Untuk bukan berarti saya lebih mendahului, tapi saya tentunya izin dengan Bapak Unur, dan ini saya langsung saja telepon kepala dinas kesehatan Kota Jambi harus dibantu dengan dana Sami Sakit. Ternyata dana Sami Sakit untuk transport ada Bapak Rektor, dan saya katakan berapa uang transportnya? Dia katakan tadi pagi, saya katakan hari ini dia berangkat jam 10, 1.100.000. Saya katakan bisakah ditambah lagi dengan segala cara Bapak Kepala Dinas? Kalau misalnya Bapak mengatakan tidak, saya akan telepon Pak Wali Kota. Dia katakan bisa Bu, saya tambah 3 juta. Terus saya panggil lurah dan kita tambah dengan uang pribadi kita sehingga menjadi 60 juta. Dia berangkat tadi, tapi saya katakan dengan nomor telepon, tolong kalau ada sesuatu tolong telepon kami kembali. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, dan lebih enak nanti kita adakan semacam dialog lebih luas. Silakan para anak-anak sekalian yang saya sampaikan. 1, jangan tanyakan hadis, saya tidak tahu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada pantun, saya baca dulu, ada 2 pantun. Dharma Wanita istri pegawai negeri harus ingat tugas pokok dan fungsi. Sebagai istri pendamping suami, membentuk keluarga sejahtera sudah pasti. Syariat agama kita pedomani dalam menjalankan tugas sebagai istri. Keluarga tentram, aman sejati, modal bersatu membangun Jambi. Wanita tentram dan juga struggle di apa di Ibu Haja Yusniati Yusyana Hasan Basema, Penasihat Dharma Wanita Provinsi, Bapak Rektor, Ketua Dharma Wanita Persatuan YN, para Ketua Dharma Wanita Persatuan SKPD Provinsi Jambi, Bapak dan Ibu unsur pimpinan di YN yang saya hormati. Saya pernah melakukan penelitian Bu melalui Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi ini setidaknya ada 7 kriteria tentang yang namanya tindakan amoral khusus. Tapi mohon satu catatan Bu, yang saya sampaikan tadi 14 kasus dan ini menggejala secara nasional. Kami selaku pendiri YN ini apalagi terkait dengan IT Bu, saya sangat prihatin dengan anak-anak kita. Karena anak-anak SD saja sudah bisa buka tablet, Android dan lain sebagainya.
akses itu sangat terbuka. Anak bisa chatting, bisa apa segala macamnya di kamar, orang tuanya mengatakan anak dalam kamar, tapi aksesnya mendunia, Bu. Namanya IT, ada IT positif, ada IT negatif. IT negatif ini yang merusak. Contoh kasusnya terjadi 14 kasus di Jambi itu, Bu. Mohon dengan Ibu nanti selaku penasihat dan wanita provinsi menyampaikan Pak Gubernur agar ini nanti insya Allah kalau sukses periode kedua ini tolong diberantas di Jambi, Bu. Jambi ini Jambi emas. Ekonomi maju, adil dan sejahtera. Sejahteranya itu termasuk moralnya, Bu. Bagus di Jambi. Terima kasih, mungkin itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jambi tingkat penggunaan obat-obat adiktif itu tinggi dibandingkan provinsi yang lain, mungkin termasuk tinggi gitu. Sekarang bagaimana peranan Dharma Wanita untuk mengantisipasi penggunaan obat adiktif ini? Nadia Fitri, saya dari Desa Muara Jambi. Saya dari Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Inggris semester 4. Yang saya ingin tanyakan di sini kepada Ibu, bagaimana sih suka duka Ibu selama menjadi penasehat DWP Provinsi Jambi, dan bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan khususnya dalam kesetaraan gender? Perwakilan mahasiswa antar fakultas dan juga dari Dewan Mahasiswa. Silakan Ibu menjawab. Baiklah, Bapak Rektor mohon izin, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada pertanyaan dari Bapak Dr. Samsu tentang tindakan amoral dengan adanya 14 kasus yang ada di Provinsi Jambi, ya Pak. Dan terutama kepada anak mahasiswa. Saya katakan juga bahwa tentunya anak-anak mahasiswa ini dididik dengan benar, dengan mengikuti pelajaran yang jelas, dengan daftar pelajaran yang pasti. Namun di sini perlu adanya semacam pengetahuan umum ataupun adanya tambahan mungkin Pak dengan mata pelajaran untuk pengembangan etika kepribadian. Di samping kita tahu bahwa sebagai orang tua untuk mendidik anaknya di rumah, tentunya dengan sholat yang tidak pernah tinggal, harus dilakukan sholat 5 waktu sehari semalam, dan itu salah satu dengan pendidikan orang tua kepada anaknya. Kalaupun dia mahasiswa, tentu di kampus dengan dosen yang bersangkutan. Dan berdasarkan penelitian Bapak bahwa tentang kejadian dengan 14 kasus tersebut, tentunya di sini nanti akan saya sampaikan dengan Bapak Gubernur selaku pimpinan kepala daerah Provinsi Jambi, tentunya adanya kerjasama untuk membangkitkan kasus ini ke depan bahwa ini jangan sampai terjadi. Yang jelas para anak mahasiswa, saya tahu persis, pernah saya bercerita dari orang Jakarta Pak, dari ibu-ibu para menteri juga mengatakan bahwa demikian, anak-anak bersekolah sebagai mahasiswa kadang-kadang dia kos di sana. Nah, saya terus terang saya katakan di dekat rumah saya, ada mahasiswa ingin mengontrak rumah saja. Kalau misalnya dia ada kosan yang satu-satu, itu tidak boleh, harus kalau perempuan semua, tidak ada laki-laki. Jam 10 sudah tutup, makannya ditutup. Tidak boleh. Itu salah satu mungkin pendidikan. Karena pendidikan dari orang tua terhadap anaknya tentang bagaimana untuk mendidik anak dari kecil sampai dia dewasa. Ketika dia dewasa, dia mengikuti pendidikan di universitas. Tentunya di sini mungkin ada sebagian lah ya, kalau di IAIN mungkin sebagian kecil, bahwa kita tahu ini adalah pendidikan agama yang pada umumnya. Dan tentunya bahwa para mahasiswa ini akan berpikir lebih jelas, lebih terarah bahwa ini tidak baik, tidak perlu diikuti. Kita melihat secara langsung bahwa yang saat ini, bahwa juga adanya jalan-jalanan, adanya anak-anak pang itu sebenarnya bukan anak orang yang susah sebenarnya. Anak pang itu bukan anak susah, tapi anak orang berada karena tidak pedulinya para orang tua terhadap anaknya. Seperti halnya saya menyampaikan kepada para organisasi wanita dan wanita, tolong nomor 1 keluarga, nomor 2 adalah organisasi. Tapi kita harus bisa yang di rumah dulu mendidik anak, suami, rumah tangga baru
ke organisasi. Nah, pada hari ini juga para ibu sekalian bertemu dengan para kita semua, tentunya di rumah tangga sudah siap bahwa ini untuk makanan suami, ini untuk makanan anak-anaknya. Jadi semuanya itu bisa diatur. Saya katakan rumah tangga adalah kuncinya adalah seorang ibu. Mengatur kesemuanya itu adalah seorang ibu. Mau bahagiakah keluarga kita, ibu? Mau menderitakah atau celaka juga ibu? Jadi saya titik beratkan kepada ibu-ibu dan wanita, tolong ini merupakan kunci rumah tangga adalah ibu. Apalagi anak untuk dididik yang bagaimana? Makanya yang Bapak sampaikan, terkadang kita melihat anak kita di SD, di SMP, kita katakan dia di dalam kamar, tapi dia main ini segala macam, sudah kemana-mana, sudah dunia yang Bapak katakan, internet dan segala macam. Tapi itu perlu menjadi perhatian khusus bagi orang tua untuk melihat anaknya. Jadi di rumah harus menjadi perhatian adalah keluarga dan anak-anak. Saya rasa demikian Pak Samsu. Mungkin itu adanya kerjasama antara orang tua dengan para dosen, para guru yang ada di sekolah. Saya rasa demikian Pak. Mungkin. Terima kasih. Suprajaya dari Eka Jaya, Raja Selatan ini. Iya, saya tahu itu daerah sana. Tanggapan, bagaimana tanggapan pemerintah tentang adanya keluarga yang sakit tumor, stroke, sedangkan menggunakan dana BPJS itu mungkin yang seharusnya menurut Ananda Supra harus dirawat, tetapi ini dirawat jalan. Ananda Didi Supra, yang jelas kita tidak tahu yang pasti bahwa untuk pemeriksaan dokter dengan dana BPJS mungkin kalau misalnya ada yang masyarakat yang sakit memang menurut pemeriksaan harus dirawat, saya rasa itu harus dirawat. Kalau dia harus berobat jalan mungkin harus berobat jalan. Tinggal lagi sekarang kita melihat kepada para si sakit, tolong diberi kabarkan kepada pemerintah setempat. Saya sampaikan sekali lagi juga nanti karena adanya telepon tadi pagi, saya langsung telepon kepada Dinas Kesehatan Kota supaya Dinas Kesehatan Kota ini harus turun ke lapangan melihat masyarakat khususnya di Kota Jambi. Supaya memang masyarakat yang ada di Provinsi Jambi tidak ada lagi yang sakit, yang kekurangan makan dan lain sebagainya, ya. Dan itu juga anjuran daripada Islam. Terima kasih. Ya, berikutnya. Selanjutnya mungkin dari Ananda Ridho Iskandar, ya, Fakultas Usuluddin. Mana? Ridho yang menanyakan dari Moratebo, yang ditanyakan apa upaya konkret kepada Dharma Wanita Persatuan menuju Jambi Emas. Yang jelas kita tahu bahwa Dharma Wanita mempunyai program yang khusus yang saya katakan dengan 3 bidang tadi. Tentunya kita sebagai istri pendamping suami, apa kegiatan-kegiatan yang berkaitan. Di sini kita tahu adalah Bapak Rektor yang sangat peduli. Tentunya segala sesuatu saya tidak tahu bahwa di Dharma Wanita punya dana atau tidak. Arisannya berapakah saya tidak tahu. Yang jelas Ketua Dharma Wanita Persatuan bekerja sama dengan bidang yang untuk menangani ini semua untuk bekerja sama. Ketika terbatasnya karena dana, saya rasa mungkin melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Rektor supaya menjadi perhatian Pak tentang ini, bahwa kita sama-sama ke depan bahwa perempuan sebagai istri pendamping suami merupakan mitra juga di dalam pembangunan ini. Di samping Dharma Wanita adalah membangun keluarganya sendiri untuk menuju Jambi Emas 2015. Daerah mulai dari ujung Jawa sampai ujung timur, dan ini juga dari berbagai fakultas. Kebetulan sudah kami Bye.
Basri selaku Penasehat Dharma Wanita Provinsi Jambi. Dilanjutkan yang kedua, pemberian cindera hati dari Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan IAIN Sultan Tosebu Jambi kepada Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Penasehat kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan IAIN Sultan Tosebu Jambi didampingi Bapak